pagi, saudara, 12 korban kapal terbakar KM Mutiara Sentosa 2 dirujuk ke Rumah Sakit PHC Surabaya. Korban dirujuk karena kondisi lemas dan juga muntah. Seorang korban selamat dirujuk ke Rumah Sakit PHC Surabaya setelah dievakuasi bersama 61 penumpang lain. Korban harus dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya lemas dan juga muntah. Dari total 12 korban yang dirujuk ke Rumah Sakit PHC Surabaya, 1 orang telah diizinkan pulang. Mayoritas korban di rumah sakit mengalami luka lecet, nyeri otot, dan juga lemas. Meski operasi SAR kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 telah dihentikan, sejumlah keluarga masih menunggu kepastian nasib kerabat mereka yang belum ditemukan. Salah satunya adalah Abdul Manan, seorang koki kapal yang hingga kini masih hilang. Kerabat korban, yakni Anton, mendatangi posko di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk mencari informasi mengenai keberadaan Abdul Manan. Komunikasi terakhir terjadi saat kapal akan berangkat sebelum terputus akibat kebakaran. Keluarga telah menelusuri daftar korban selamat, mendatangi rumah sakit dan memeriksa data korban teridentifikasi. Namun, nama Abdul Manan belum ditemukan. Meski sempat melihat video yang diduga memperlihatkan Abdul Manan menyelamatkan diri, keluarga hingga kini masih menunggu kepastian nasibnya dari petugas posko SAR dan perusahaan kapal. Untuk anggota keluarganya yang masih belum ketemu sama saat ini, atas nama siapa, Pak? Abdul Manan. Abdul Manan. Bekerja sebagai apa, Pak, di sini? Koki catering. Koki catering. Udah berapa lama, Pak? Ya, 2 tahun lebih. Berarti koki catering di KM Mutiara Sentosa, Pak, ya? Ini kan ada kedatangan kapal terakhir dengan 62 penumpang selamat, Pak. Ya. Setelah dicari gimana, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Sudah dikonfirmasi? Sudah. Saya tadi lihat waktu masuk ke situ. Nggak ada. Nekat melompat ke laut. Saat itu, tak ada pilihan lain, meski tak sedikit dari mereka akhirnya terluka. Ceritanya mau turun kapal, karena agak panik. Ada tali yang pegangin turun ke laut itu. Panas. Berapa lama Mas di laut? Di laut ada 3 jam. 3 jaman. Apa sadar baru sadar tangannya sakit apa? Panas. Pas pegang tali kan panas, lama-lama panas. Panas. Kenapa harus pegangan tali? Udah panik. Mau lompat takut ketinggian kan. Penumpang yang selamat juga dibantu kapal-kapal lain di sekitar lokasi. Sebelumnya ABK kapal mengarahkan penumpang menuju bagian depan kapal sambil mengenakan jaket pelampung. Pada saat kedaruratan terjadi, broadcast yang dilakukan oleh kru kapal, menurut saya dari komunikasi saya cukup bagus sehingga seluruh penumpang termasuk awak kapal bisa bergeser dari tempat yang tadinya berada tersebar dalam kapal, bisa menuju ke anjungan dan bisa diinstruksikan untuk memakai life vest atau life jacket secara keseluruhan. Total 238 penumpang dan awak berhasil dievakuasi. 233 orang dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara 5 lainnya ditemukan meninggal dan telah teridentifikasi. Sementara 10 korban yang dirawat di rumah sakit diperkirakan sudah diizinkan pulang Rabu besok.
Basarnas Selasa sore juga telah menutup operasi pencarian dan penyelamatan korban insiden terbakarnya KM Mutiara Sentosa II. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Operasi SAR kebakaran KM Mutiara Sentosa II telah dihentikan. Lalu bagaimana dengan sejumlah keluarga yang masih menunggu kepastian nasib kerabat mereka yang belum ditemukan? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Nyoman Deni dan juga juru kamera Misbahul Munir di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selamat pagi Nyoman. Nyoman, operasi SAR pencarian memang sudah dihentikan. Lalu bagaimana dengan keluarga yang masih mencari keberadaan kerabat mereka yang belum ditemukan? Salah satunya adalah Abdul Manan yang dikatakan sampai saat ini masih belum ditemukan seorang koki di kapal tersebut. Terima kasih Adisti dan juga saudara, memang betul pihak dari Badan SAR Nasional telah menutup posko terpadu kebakaran kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II di Pelabuhan Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak, Surabaya ini. Dan saat ini memang situasi di sekitar area bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai posko terpadu saat ini situasinya nampak lengang dan situasinya juga telah kembali ke seperti semula digunakan sebagai pelayanan penumpang kapal laut. Sementara untuk pihak dari Basarnas sendiri juga telah memasang sejumlah nomor hotline di papan pengumuman yang berada di sekitar area Pelabuhan Gapura Surya Nusantara ini. Dan nomor hotline ini sengaja dipasang untuk apabila ada keluarga yang masih melakukan pencarian terhadap kerabat atau saudaranya di Pelabuhan Tanjung Perak ini, bisa segera menghubungi nomor hotline yang masih terpasang di sekitar area Pelabuhan Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak ini. Sementara memang benar pada hari Selasa kemarin memang ada beberapa pihak keluarga penumpang dari Mutiara Sentosa yang masih mencari keberadaan keluarga mereka dan mereka langsung berkoordinasi dengan sejumlah petugas yang masih berada di pelabuhan ini untuk menanyakan langsung keberadaan keluarga mereka. Dan saat ini memang posisi dari tim SAR memang mengalihkan operasi SAR ini menjadi operasi rutin yang dilakukan oleh kantor SAR Surabaya. Dan nomor hotline yang tertera ini memang menghubungkan dengan pihak dari KSOP, Basarnas, dan juga perusahaan kapal. Sementara itu pihak dari keluarga yang masih mencari keberadaan sana saudaranya ataupun rekannya juga bisa langsung menghubungi pihak perusahaan kapal yang nomornya tertera di papan hotline ini. Seperti itu Adisti. Jadi dari pantauan Anda selama di lapangan ada berapa keluarga korban yang sampai saat ini masih menantikan nasib keluarga mereka yang belum ditemukan? Ya, untuk kemarin sebelum posko terpadu ditutup ini memang ada sejumlah keluarga korban penumpang Mutiara Sentosa yang datang ke sini dan salah satunya memang keluarga dari Abdul Manan ini yang menanyakan keberadaan Abdul Manan ini sebagai koki di kapal Mutiara Sentosa dan mereka juga membawa foto saat musibah kebakaran ini terjadi dan mereka juga berkoordinasi dengan petugas untuk mencari keberadaan langsung dari saudaranya Abdul Manan ini ke petugas yang masih berada di posko terpadu pada hari Selasa sore kemarin. Sementara itu sebanyak 238 dinyatakan telah dievakuasi oleh petugas Basarnas sesuai dengan data yang diberikan oleh perusahaan kapal dan sesuai keterangan dari nahkoda. Sementara 238 penumpang yang dievakuasi tersebut diantaranya 233 penumpang dinyatakan selamat dan 5 penumpang meninggal dunia. Sementara masih ada 11 korban penumpang kapal Mutiara Sentosa ini masih dirawat di Rumah Sakit PHC Surabaya, Adisti. Oke, untuk 11 korban yang selamat yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit PHC, bagaimana kondisi mereka saat ini? Baik, memang pada hari Selasa
kemarin memang totalnya masih ada 12 korban penumpang yang dirawat, namun salah satu penumpang dinyatakan sudah kembali sehat dan boleh pulang. Sementara masih ada 11 korban yang masih dirawat dan diantaranya memang ada balita dan saat ini kondisinya memang pada saat dirujuk ke rumah sakit ini kondisinya memang lemah seperti itu. Jadi saat ini harus masih dilakukan rawat inap di Rumah Sakit PHC Surabaya, Adisti. Oke, 238 orang dievakuasi, 233 lainnya selamat, 5 orang meninggal dunia, sudah teridentifikasi, tapi ada beberapa yang sampai saat ini keluarga masih menantikan kabar dari keluarga mereka yang sampai saat ini belum ada kabar. Salah satunya adalah koki di KM tersebut. Tentu ini menjadi evaluasi yang harus segera dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dalam hal soal keselamatan dan juga data manifest. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Nyoman Deni, dan juga juru kamera Misbahul Munir melaporkan langsung dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Salah satunya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akan mengajukan 2 gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan terkait dengan penetapannya sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU.